perundungan atau adakah hal-hal yang terjadi di sana ataupun juga upaya-upaya apa untuk mencegah itu semua? Iya, baik. Untuk antisipasi perundungan, kalau kita bicara masalah perundungan, kita tidak bisa menutup mata ya Pak. Kalau 100% bersih pasti nggak ada. Kalaupun ada, mungkin dalam batas-batas yang wajar di kalangan anak-anak. Misalnya ya kalau ada anak saling sebutan itu kan menurut kami termasuk perundungan dalam bentuk tindakan yang sangat minim. Nah kalau saling sebutan, silih tunjuk, ya itu pasti ada. Ya, jadi sepengetahuan kami perundungan dalam bentuk seperti itu ada. Tetapi ya setelah mengetahui bahwa di wilayah kami ada perundungan dalam bentuk yang sangat kecil seperti itu, kalau di atas itu nggak ada. Misalnya penggundulan, pengeeman, ataupun hal-hal yang memang dianggap perundungan melanggar undang-undang etika hak asasi manusia. Nah, maka meskipun sekecil apapun kami proteksi dengan sebuah kesepakatan kerja dengan pesantren. Kita buat satu dalam bentuk penyuluhan. Jadi kami tekankan penyuluhan tentang madorotnya tentang perundungan. Dengan cara apa? Kami sampaikan dan juga ditulis di berbagai macam dinding ayat hadis tentang nggak bolehnya merundung atau hadis-hadis Nabi la dharar la dharar dan sebagainya. Nah, antisipasinya seperti itu. Jadi satu dalam bentuk sosialisasi. Kedua dalam bentuk sosialisasi lisan. Artinya di satu minggu satu kali kami adakan pembinaan tentang bahaya, baik bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, dunia maupun akhirat, tentang mudaratnya perundungan tersebut. Jadi sampai saat ini alhamdulillah perundungan tidak ada, ya. Sampai saat ini tidak ada yang di atas itu. Dan kalaupun ada itu bukan perundungan tapi hanya sebagai punishment saja, undang-undang bahwa setiap siswa yang melakukan pencurian maka hukumannya bla bla bla, dan menurut kami itu bukanlah sebuah perundungan tapi hanya sebatas antisipasi, karena di Al-Quran juga ada perintah dan ada larangan. Ketika ada perintah pasti ada ganjaran, ketika ada larangan ya pasti ada surga. Jadi itu hanya sebuah antisipasi saja. Oke. Yang selanjutnya ini terkait dengan ya saya melihat di tayangan YouTube dan juga informasi yang lain, MA Tafsiri ini sudah already gitu ya, sudah siap untuk menghadapi ya tantangan abad 21. Mungkin bisa diterangkan sedikit Pak tentang menghadapi tantangan abad 21 dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh MA Tafsiri. Baik, untuk upaya menghadapi globalisasi dalam hal pendidikan terutama, maka kami siapkan beberapa triks. Pertama, misalnya dari mulai pendaftaran saja kami sudah memperlakukan daftar online. Ya, daftar online. Terus di akhirnya di penutupan pun untuk pelacakan alumni itu sudah menggunakan sistem buku catatan alumni online juga. Itu salah satunya. Terus di tengah-tengahnya untuk kegiatan pembelajaran, setiap siswa yang minimal kelas 3 kami sudah latih mereka di bidang IT dalam bentuk mereka diwajibkan memiliki akun Gmail, akun YouTube, dan akun-akun yang memang diperlukan. Terus setelah itu kami akan undang semua alumni dan juga yang masih aktif, terutama siswa yang jauh, itu kami undang di beberapa media sosial. Pertama yang kami pakai adalah Facebook, terus Zoom dan media-media lain. Bikin sebuah grup, dan itu grup sangat banyak sekali Pak. Ada grup jamaah pengajian. Kami selalu mengadakan pengajian dengan mereka. Jadi kami tekankan bahwa kita sebagai umat Islam harus masuk ke semua lini kehidupan, termasuk diantaranya adalah media sosial atau teknologi. Kami sampaikan kepada mereka bahwa kalau kita tidak masuk, orang lain pun akan masuk. Jadi kita akan dakwah, jangan hanya dakwah melalui dakwah seperti biasa, tapi kami melakukan dakwah luar biasa. Jadi dakwahnya kita menggunakan dakwah melalui dunia maya, dan itu sudah dimulai. Langkah kami dari mulai pendaftar sampai dengan pendataan alumni, plus tahun ini kami sudah buat tadi studio broadcasting. Jadi di kelas itu ada jam pelajaran khusus anak-anak
berbicara di depan mic dan kami rekam dan kami upload. Jadi kami ada akun khusus untuk menampung semua karya seni dakwah mereka dalam bentuk lisan. Di samping itu juga kami menekankan kepada mereka tentang pembuatan jurnal, Pak. Jadi seminggu sekali itu di misi nomor 3 ada pembuatan karya ilmiah. Jadi anak-anak itu dilatih untuk membuat karya ilmiah minimal dalam sebuah bentuk jurnal, dan jurnal itu saya wajibkan dan saya kasih contoh terutama. Ini seperti saya, misalnya Bapak nanti mohon maaf bisa melihat di Facebooknya Ma'had At-Tafsiri, di situ ada fanpage-nya, ada banyak karya-karya atau catatan-catatan yang saya share hanya sebatas untuk memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kalian kalau tidak bisa ngomong minimal dakwah dengan tulisan. Kenapa? Selama tulisan masih ada, maka kebaikannya insya Allah terus sampai hilang semua tulisan itu. Itu upaya kami dalam rangka menghadapi dakwah milenial, Pak. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah, saya kira tentang alumni is oke lah. Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh MA Tafsir itu apa saja untuk pengembangan minat dan bakat siswa? Baik. Untuk bakat dan minat anak-anak, mungkin secara umum karena mereka memasukkan ke pesantren karena diantaranya memiliki minat religi lah. Diantaranya ada yang suka ceramah, ada yang suka kaligrafi, ada yang suka qiraat dan sebagainya. Dibuat sebuah kelompok minat yang berbentuk religi. Misalnya ada beberapa anak yang suka qiraat, maka kita arahkan ke qiraat. Dan untuk qiraat juara, alhamdulillah sudah masuk ke tingkat kabupaten bahkan ke provinsi meskipun tidak jadi juara 1, tapi untuk kabupaten kita sudah masuk kemarin. Terus untuk bakat minat di bidang kaligrafi, ya karena kebetulan saya juga agak sedikit suka kaligrafi, saya pernah ikut di provinsi meskipun tidak jadi juara. Jadi apapun yang saya mampu saya ajarkan kepada mereka. Itu mereka ada bakat kaligrafi. Terus juga bakat-bakat misalnya di karya ilmiah itu juga kami tekankan. Terus kalau bakat di yang non religi seperti misalnya tenis meja, alhamdulillah kami tenis meja kita arahkan, dan alhamdulillah di tahun kemarin sudah 2 kali tenis meja kita masuk ke provinsi juara 2, Pak. Terus juga kita arahkan di bidang bahasa Inggris, alhamdulillah juga bahasa Inggris juga sudah masuk meskipun tidak jadi juara, harapan-harapan lumayan lah, yang penting menjadi sebuah harapan. Terus ada juga di bidang borangan, Pak, bobodoran sorangan. Jadi alhamdulillah kita gali semua kelebihan anak-anak, termasuk yang neko-neko. Misalnya kamu mah senangnya pikaserian, kamu mah sudah jadi mazhabnya Nuaim saja, sahabat Rasulullah yang bikin orang ketawa. Jadi kita arahkan ada lomba tentang bicara lucu gitulah, komedi, yang itu sedang ngetren di TV ya. Jadi semuanya saja. Jadi tidak ada istilah bait-baitan lah. Apapun yang kalian mampu dan bisa, kita arahkan semuanya. Gitu Pak. Jadi supaya terbuka, mereka senang. Makanya alhamdulillah sampai hari ini yang masih tinggal, yang sekolah di sini itu senang karena mereka bakatnya itu kita sediakan lahannya gitu Pak. Berikan. Termasuk elektronik Pak. Kebetulan saya juga termasuk penggemar elektronik. Ini speaker dan sebagainya itu saya bikin sendiri Pak. Saya bikin sendiri dan anak-anak selalu melihat. Makanya setiap alumni itu kan mencatat, coba bikin misalnya karya-karya tentang kepala. Misalnya ini Pak. Nah ini Pak, kok gak kelihatan ya? Nah ini ada buku karya anak-anak, kelihatan. Nah ini Pak. Nah ini judulnya Sang Motivator Pak ya. Nah ini bukan karya saya Pak. Multi Talent Leader. Ini foto saya agak sedikit narsis. Nah mohon maaf ya. Ini satu lagi juga buku tentang teknik-teknik terbaik. Aduh kebetulan ini begini. Jadi alhamdulillah mereka dididik dalam bentuk lisan, tulisan, dan kreativitas. Karena sesuai dengan lah. Jadi misalnya ngomongnya bisa, gawainya bisa, mikirnya juga luar biasa. Begitu Pak. Penjelasan yang begitu luar biasa dari Pak Kiai, dari Pak Kepala Madrasah. Ini untuk poin yang pertama ya tentang tulisan sudah luar biasa. Iya. Ada pencatatan khusus dari pembinanya, kemudian nanti anaknya bagaimana supaya anaknya dirangkul dan bisa mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan untuk mengantisipasi atau menindaklanjuti, karena tidak kita bisa nafikan karena orang itu pasti kalau ada yang rajin pasti ada yang kurang rajin Bu ya. Nah, jadi pertama kita seleksi bakat minat, misalnya yang aktif ya aktif. Bagaimana untuk menindaklanjuti anak yang kurang aktif? Ya, langkah pertama
itu usaha yang dilakukan oleh pembina itu harus dicatat dulu. Jadi diidentifikasi berapa anak yang malas. Ada anak yang malas mikir, jadi kita masukkan ke ekstranya yang tidak usah pakai mikir-mikir lah, yang penting fisik saja. Masukkanlah ke voli, ke football, atau hal-hal yang kasar-kasar. Nah, alhamdulillah kalau misalnya asalnya masuk ke karya tulis, mereka tuh malas mikir. Ya karena orang pintar itu bukan pintar mikir aja. Nah, kita pindahkan saja meskipun mereka ngeyel mau di sini, saya senang dengan tulisan, tapi kenyataannya jelek. Jangan dipaksakan, kamu ada nggak pilihan opsi yang kedua? Nah, kita arahkan ke opsi yang kedua, yaitu yang di fisik-fisik, kita masukkan ke voli. Udah, kalau voli mah yang penting lompatan saja gitu. Oke. Kemudian ada pelaksanaan, apakah ada pelaporannya, sehingga sampai tindak lanjut itu setiap tahunnya Bapak ada nggak dokumennya begitu? Untuk dokumen pelaksanaan kuliah ya, ada ya. Jadi perencanaan kita buat ketika ada rapat awal bulan. Biasanya 1 minggu bulan pertama itu kita rapat antara guru, kepala dengan guru dan teman-teman yang lain. Itu diantaranya salah satunya adalah perencanaan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, satu rencana. Terus kedua di pelaksanaannya. Maka ketika untuk mengoptimalkan pelaksanaan ekstrakurikuler, kita buat catatan absensi dan catatan kegiatan pada waktu itu. Terus setelah itu ada pelaporan. Ketika di rapat bulan berikutnya, saya selaku kepala yang bertindak sebagai manajer meminta pertanggungjawaban kepada pembina tersebut. Bapak silakan dilaporkan kendala Bapak atau apa yang telah Bapak raih, baik di mendidik di kelas ataupun di ekstrakurikuler. Mereka melaporkan, dan saat itulah mereka melaporkan, wah cenah si anu mah kieu, berarti kita rembukan. Wah cenah kurang bola voli, berarti kita pikirkan bagaimana supaya fasilitasnya jadi ada. Dalam artian ikut aktif dalam prosesnya atau bagaimana itu? Ya, untuk di bagian supervisi seperti hanya di kegiatan ekstrakurikuler. Pertama kita ada sosialisasi. Jadi kita ketika rapat ke bapak-bapak guru dan siswa, ketika saya kasih motivasi, anak-anak sekalian dan guru-guru sekalian, saya salah satu tugas saya adalah membuat supervisi. Maka untuk supervisi saya tentukan jadwal. Misalnya Bapak Asep di hari anu tanggal sekian jam kesekian. Nah, supervisi yang akan saya sampaikan untuk bulan ini adalah supervisi media pembelajaran atau supervisi apa. Jadi supervisi kita lakukan meskipun supervisi terbagi dua. Ada supervisi secara diam-diam, artinya hanya mengintip saja, pura-pura tidak dengar gitu ya. Atau supervisi tidak langsung, kita tanya kepada teman-teman. Misalnya gitu, saya mau supervisi Pak Asep, maka saya tanya kepada Pak Dede. Pak Dede, bagaimana Pak Anu aktif tidak? Nah, jadi supervisi bayang-bayang, supervisi tidak langsung, dan yang ketiga ada supervisi ideal. Itu menggunakan alat atau catatan yang sesuai dengan dipakai di sekolah-sekolah lain. Jadi checklistnya, dan itu sesuai, ada jadwalnya dan ada realisasinya. Karena apalah artinya supervisi, Kang ya? Kalau tidak ada tindak lanjut, maka kita ada yang disebut dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Maka di kegiatan RTL ini, kalau misalnya ternyata supervisinya kurang maksimal di fasilitas, berarti yang memikirkan bukan guru, karena guru udah mikirin ngajar, mikiran bola voli masa juga. Jadi nanti kita bagi-bagi, kalau di fasilitas kita konsultasi dengan bendahara dan juga dengan pesantren. Apa yang bagian saha ya milih bola, namanya bagian pesantren, berarti bagian bendahara. Ya bagian kurangnya ternyata lab, berarti nggak mungkin juga bendahara sekolah beli lab karena kurang uangnya. Ya kita ngobrol dengan keluarga di rumah. Nah, terus yang kedua, kalau memang kaitannya supervisi kekurangan di yang bersifat non fisik, maka kita akan adakan tindak lanjut. Seperti guru ini ternyata di pembelajarannya kurang hot. Nah, maka kita panas-panasin aja biar akan sedikit hot. Ya. Jadi di samping saya sebagai manajer, ketika kita melatih juga lah, meskipun saya tidak pandai mengajar, tapi kalau dengar dari orang ya tahulah guru yang hot itu seperti apa gitu. Jadi kita kasih masukan, Bapak kudu kieu, dan saya termasuk orangnya yang lugas tanpa basa-basi. Kalau ngomong Bapak tong gitu, tapi mereka senang lah diberlakukan seperti itu daripada sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka ya menyembunyikan perasaan lain. Jadi kita berharap tidak ada hal yang disembunyikan. Jadi tindak lanjutnya pertama dalam bentuk masukan. Kalau tidak berubah juga, maka kita komunikasi dengan rekan-rekan sekolah yang lain atau dengan Pak Pengawas.
Nah, kita ngobrol sama pengawas, Pak Pengawas, ini guru-guru kami kurang mampu dibuat syllabus atau yang lain, gimana? Nah, respon Pak Pengawas, karena Pak Pengawas juga sering ke sini, kebetulan anaknya juga mondok di kami, Bu, alhamdulillah. Ya, terus pengawas-pengawas lain sangat dekat dengan kami. Jadi kita komunikasi dengan pengawas. Kumaha tuh Pak? Nges kena orang ayakeun pelatihan. Pak Pengawas datang ke sini dalam rangka pelatihan RPP dan sesuai dengan kebutuhan. Begitu, Bu. Bapak, peran Bapak kalau misalnya di dalam pengambilan penilaian kepala sekolah itu bagaimana Pak? Iya, untuk penilaian anak kita bagi dua, ada penilaian sikap, ada penilaian hasil ulangan misalnya. Nah, kalau penilaian hasil ulangan, maka itu 100% menjadi kebijakan guru-guru yang bersangkutan. Meskipun saya selaku kepala tidak cuci tangan, artinya guru-guru tetap berkonsultasi dan saya juga memberikan pengarahan tentang cara penilaian, karena tidak sedikit ada beberapa guru, mungkin ini bukan di sekolah kita saja, ada yang senang memberikan ulangan tapi malas menilai gitu kan. Nah, itu sudah menjadi rahasia, akhirnya menumpuk di mejanya. Nah, itu saya survei, ini aja ini hasil ulangan siapa, kenapa belum dinilai. Nah, jadi kita kasih motivasi bahwa jangan berani membuat sebuah ulangan kalau belum siap untuk menilai. Dan yang kedua, penilaian di sikap. Tetapi untuk penilaian sikap itu kami undang di acara khusus, di rapat bulanan. Silahkan bapak-bapak, hari ini kita ngomongin tentang penilaian anak-anak dalam bentuk sikap mereka, ya, karena kadang-kadang ada sebuah image penilaian KB itu ya, kumaha banget. Jadi ada kalanya ya udah teh wajahna kieu, pasti goreng, ternyata ulangan lagi goreng. Nah, jadi kita cari solusi bagaimana jangan sampai udah bangetnya goreng, nilainya juga goreng. Nah, kita usahakan penilaian ini tidak ancur-ancuran. Ya, jadi berarti saya ikut masuk ke dalam upaya penilaian guru-guru yang bersangkutan, terutama di penilaian sikap, karena ada kalanya seseorang guru bisa menilai A karena kebetulan ningali eta sesuatu keur milampah sae, ternyata guru lain menilai lain. Oleh karena itu disinkronkan. Jadi ada sinkronisasi penilaian dilakukan setiap ada temu rutin di acara rapat, begitu Bu. Didokumenkan untuk penilaian sikap ada tidak? Oleh guru, oleh wali kelas, guru BP ada. Ada di guru BP ada, terus di wali kelas, terutama di wali kelas, tapi wali kelas berdasarkan laporan dari guru-guru mata pelajaran. Ada rekapitulasi penilaian dari setiap guru, Bu. Oh, ada, berarti setiap, dan namanya jurnal ya Pak? Iya, jurnal, jurnal wali kelas dan jurnal BP. Nah, makanya penilaian ada. Berarti semuanya sudah ada ya Pak ya? Ada Bu. Seperti apa? Remedial dan pengayaan. Untuk remedial berdasarkan usulan dan permohonan dari guru-guru mata pelajaran, misalnya Pak Kepala, ini kita punya anak yang memang nilainya kurang, perlu diremedial. Kira-kira yang bisa dilakukan remedial seperti apa? Saya kasih jadwalnya kapan kosong, hari anu kita tentukan apa yang diperlukan bahan. Nah, berarti itu untuk melakukan remedial. Terus untuk pengayaan, ini kayaknya sebelum remedial ini kan kalau itu juga akhirnya nilainya itu juga. Jadi sebelum ada proses remedial kita bikin dulu pengayaan, atau mungkin yang sudah bagus nilainya agar lebih bagus kita adakan pengayaan. Nah, untuk pengayaan itu biasanya ada melalui misalnya pengarahan, atau juga dikasih tugas, atau disuruh membuat apa ya, anak-anak sekalian silakan cari, atau inilah buku, inilah kitab, cari kata-kata yang paling Anda sukai dan silakan diulas, diguar, dan nanti dipresentasikan dan dibuat sebuah karya tulisan atau dalam bentuk jurnal. Itu luar biasa. Jadi mereka menggali dengan sendirinya untuk dalam bentuk pengayaannya, Bu. Pelajaran yang dibawakan guru itu apakah monoton atau sama? Iya. Ketika misalnya berdasarkan hasil supervisi, jadi ketika misalnya gurunya aktif, ya kalau aktif ya saya kasih arahan sudah dipertahankan saja dulu sampai nanti satu saat merasa bosan, karena kalau makan sama botan terus pasti bosan juga kan Bu. Ya, jadi pertahankan sampai ke titik bosan. Nah, kalau sudah titik bosan, saya kasih masukan ada cara-cara yang lain. Kalau memang misalnya belum tercapai, ya sudah yang ini saja digeluti bagaimana supaya tercapai dari berdasarkan laporan supervisi itu.
gitu. Dari pengamatan sampai sekarang ya Pak ya, anak-anak itu pada senang nggak belajarnya itu? Tuan saya, mereka selalu ketawa ketika belajar, dan itu pertanda mereka senang gitu. Iya. Nah ini yang serius ininya. Kalau di pesantren, kalau hubungan dengan literasi itu udah pasti. Karena kan setiap hari membaca, menulis gitu kan, itu namanya literasi yang paling mendasar gitu. Tapi sudah ada gerakan literasi sekolah atau GLS nggak Pak di sana? Gerakan literasi sekolah secara formal itu belum. Tetapi di pelaksanaannya sebetulnya sudah ada. Karena kita buat ada bahsul masail Bu ya. Jadi ada bahsul masail yang diikuti tingkatnya sesuai tingkatan. Misalnya tingkat 1 itu anak-anak yang baru, ada bahsul masail, tingkat 2 dan bahkan tingkat tinggi itu kami menghadirkan alumni dari satu kabupaten. Jadi dalam rangka meningkatkan literasi mereka itu kami pancing dengan kegiatan yang menantang, salah satunya adalah bahsul masail, karena khas di pesantren itu adalah bahsul masail. Ya, berarti sudah pelaksanaannya sudah alhamdulillah ya. Abdi ningali YouTube Pangersa, waduh luar biasa sekali. Supervisi yang dilakukan seperti itu, kalau Ibu Is bilang harus by design katanya Bu. Saya melihat kemampuan MA Tafsiri untuk membangkitkan kompetensi dan juga skill guru-guru, saya kira itu mumpuni untuk mengembangkan strategi, model, teknik-teknik pembelajaran yang ada. Saya lihat tentang bagaimana ekspresi Bapak ketika melakukan supervisi gitu ya. Tapi supervisinya bukan kepala sekolah masuk ke kelas gitu ya, tapi guru yang datang ke ruangan Bapak gitu. Baik, untuk lebih jelas tentang supervisi yang saya share di YouTube itu salah satu bentuk silaturahmi saja ya, saya dengan guru gitu Pak ya. Jadi ada supervisi yang saya lakukan seperti itu karena kebetulan beberapa guru di sini adalah ya alumni pondok kami juga. Jadi ya itulah adab etika supervisi seorang murid kepada guru gitu ya. Itu membuktikan bahwa sampai kapanpun kamu adalah murid saya gitu Pak. Satu Pak ya, itu pembelaan saya. Dan yang kedua, di samping itu pun kami tidak menutup kemungkinan bahkan termasuk daripada salah satu program ada supervisi yang kepala masuk ke kelas, baik dalam secara langsung ataupun tidak. Nah secara langsung kami kasih sampai begini, masuk noong lah gitu ya, atau menyimpan HP itu suka dilakukan. Misalnya Pak Tantan, nanti Bapak akan saya supervisi. Karena saya kesel juga kalau berdiri terus-terusan di kelas, saya simpan kamera yang terhubung ke laptop saya. Jadi dari awal sampai akhir itu dipantau begitu Pak ya. Jadi simpulnya ada 3. 1 supervisi langsung saya masuk ke kelas, kedua saya nyimpan kamera CCTV atau penggantinya, dan yang ketiga dipanggil mereka ke ruangan saya seperti yang di sinetron kemarin itu Pak ya. Nondenya Pak, atas publik Pak, atas ciri apa lah. Wah, sip Pak lah. Berpenghasilan dari guru-guru itu apakah sudah terpenuhi atau juga ada proses-proses yang lain? Kaitan dengan unsur para guru-guru dan personalia yang lain, kebetulan di sini yang sertifikasi di Atapsri ini sampai hari ini belum ada. Bukan kami tidak mau, tapi yang namanya kuota memang kemarin sudah rame-rame, saya dan sebagai teman-teman yang lain masuk ikut tes juga. Tapi pas tes selesai lulus, tapi belum ada tindak lanjut. Ya, jadi untuk sertifikasi, kalaupun ada hanya ngajar di sini, tapi sertifikasi di sekolah lain. Tentu itu bukan milik kami. Terus yang kedua, mereka guru-guru meskipun honornya untuk mengatakan mencukupi untuk menutupi kebutuhan mereka, tentu jawabannya tidak lah. Belum lah, bukan tidak. Boro-boro guru udah kepala nya kieu teh apanya kieu teh gitunya, kalau ngandalkeun deui Atapsiri mah nya gimana tuh banyak. Jadi usaha yang kami lakukan adalah ya mereka tidak dilarang untuk mencari aktivitas di tempat lain, tapi dengan komitmen gitu. Ya, misalnya guru ini Bapak siapnya di sini full berapa hari? Oh, saya siap 4 karena 3 hari saya kerja di PPS misalnya. Saya siapnya 2 hari, awas camkan. Bapak sudah bilang sekian hari, maka Bapak wakafkan waktunya untuk kami. Nah, jadi berarti ketika mereka sudah ada kesepakatan sehari atau 2 hari, kami bayar siapapun karena sesuai dengan kerja mereka. Dan untuk menutupi kebutuhan, ya
waktunya masih ada cari di luar. Mereka bebas di luar, tapi dengan catatan dari awal kita buat sebuah kesepakatan. Tapi itu bukan melepas diri kami. Kami terus berpikir bagaimana caranya agar apa yang diharapkan oleh para tenaga fungsional, tenaga ajar, tenaga itu bisa mencukupi lebih dari sekedar lebih untuk memenuhi kebutuhan maisha mereka. Begitu, Pak.